Terima kasih yang sudah bergabung. Malam ini kita akan membahas topik bagaimana kalian yang ingin memiliki rumah yang bisa sekaligus dengan carportnya gitu ya. Bagaimana caranya memiliki rumah dengan bagi yang rumahnya di gang tapi bisa untuk menyimpan mobil gitu. Kalian yang punya mobil tapi rumahnya di dalam gang dan budgetnya hanya misalkan hanya cukup buat bisa membeli harga rumah tapi dengan budgetnya nggak di pinggir jalan besar gitu ya yang bisa langsung masuk mobil, hanya bisa masuk gang gitu ya. Tapi kalian punya mobil bingung gitu mau disimpan di mana gitu ya, seperti itu mungkin ada solusi-solusi yang bisa kita dengarkan dari pakar ini. Kok ada Bukan efek-efek pakar, apa, bukan pakar, apa ya? teman ngobrol. Oh, teman ngobrol, teman berbincang malam ini, santai aja ya. Tapi ini kok ada efek-efek seperti ini ya? Ya, kayaknya Seperti apa ini? kayaknya kayak ini eh, turun dari gunung, cahaya turun dari gunung. Ya, aduh mohon maaf nih para apa ya? Para yang menonton live kita malam ini nih, kebetulan setting efeknya seperti ini ya. Mohon maaf ya. Yang penting kita intinya bagaimana tadi ya yang topik kita akan bahas. Mungkin teman-teman yang memiliki budgetnya beli rumahnya gitu ya, nggak bisa beli di pinggir jalan raya, jalan besar gitu, tapi kalian hanya cukup bisa membeli rumah itu di dalam gang, misalkan dengan harga 100-200 juta gitu ya. Tapi kalian punya mobil, bingung dong, gimana nih caranya supaya mensiasati itu? Baik kita dengarkan bersama, simak bersama, kita tanyakan nih pada beliau yang sudah Teman lama saya. ya, teman saya, rekan saya ya, rekan berantem. Rekan berantem. uh, Beliau ini lama sekali berkecimpung di bidang perumahan ya. Kita bukan mau jualan juga nih, maksudnya kita mau berbagi tips aja buat teman-teman ya yang tadi ingin memiliki tempat untuk menyimpan mobil tapi budget uangnya hanya cukup membeli rumah di dalam gang gitu ya, itu di dalam yang nggak masuk mobil gitu ya. Baik, untuk itu kita simak dulu bagaimana nih Pak, menurut Pak Sugeng. Ya, jadi biasanya kan banyak yang datang. Lihat sana dong Pak, kameranya di sana tuh Oh, Pak. di sana ya. Iya. Nah, banyak yang datang itu, Pak, saya kok boros tiap bulannya itu harus sewa garasi buat mobil saya, Oh iya, kayaknya iya. gitu kan. Ada yang 500 per bulan, ada yang 1 juta, bahkan ada yang 1,5 juta per bulannya, hanya khusus untuk nyimpen mobilnya dia itu di garasi karena rumahnya dia itu ada di dalam gang, seperti itu. Itu bukan di kota besar, di kota-kota kabupaten juga banyak seperti itu. Karena mungkin rumahnya itu warisan atau rumahnya itu mereka sengaja dulu waktu pas dia dia belum punya duit itu belinya di dalam gang seperti itu. Tapi setelah dia ekonominya bagus, mereka bisa beli mobil, tapi mobilnya tidak pernah diparkir di depan rumahnya karena rumahnya juga hanya masuk motor. Itu kebanyakan gitu. Sedangkan kalau mau mau apa beli rumah yang masuk mobil atau itu budgetnya kan Budgetnya besar. juga besar. Atau mungkin orang berpikir udahlah tinggal di sini, dah hokinya rumahnya di sini gitu. Udah betah gitu Udah ya. betah walaupun Udah di gang betah, gitu. ya. Tapi kan banyak orang alasan untuk tidak mau pindah dari rumah yang sudah nyaman di tempatnya. Ya, betul. Tapi sedangkan Pak, mobil itu merupakan, kalau sekarang tuh merupakan kebutuhan ya dari setiap keluarga gitu ya. Kebanyakan sebagian besar ini memiliki mobil gitu Pak. Jadi gimana tuh cara Ya, untuk betul. Mobil menyiasatinya? mobil itu kalau di zaman kita dulu itu sepeda ya. Bapak berarti umurnya sudah
Ini kalau Wah. ngomong zaman kita ya, Iya. ketahuan berarti ya, tahun kelahirannya. Udah. Jadi kalau sekarang itu kan karena mungkin ya income per kapitanya naik, terus banyak pekerjaan yang disediakan yang menghasilkan, yang memungkinkan bisa membeli mobil itu sangat banyak. Apalagi anak-anak sekarang kan pada kreatif semua dalam bidang usaha dan sebagainya. Jadi mereka ya untuk transportasi lebih nyaman ya pakai mobil, mungkin kebanyakan seperti itu. Betul. Jadi kebutuhan ini ya, Ya, kebutuhan pokok ya, hampir ya menjadi kebutuhan hampir pokok. semua. Jadi udah biasa lah sekarang. Kalau Setiap dulu kan, keluarga punya wah mobil. orang itu kesini bawa mobil, wah gitu. Kalau Iya. sekarang kan biasa, Biasa. mau merek mobil apa aja biasa. Yang penting gitu. fungsinya itu. Ya betul. Kayak handphone aja ya sekarang. Ya kayak handphone. Kalau dulu kan handphone pada zaman belum Android kan handphone yang murah itu besar, handphone yang mahal itu kecil. Iya. Dulu itu kayak Nokia, zaman Nokia kan. Semakin kecil semakin mahal. Iya. Kalau sekarang semakin gede semakin mahal. Iya betul. Era zaman itu berganti-ganti ya Pak Sugeng ya. Nah tadi kembali ke topik semula, jadi untuk kita nih ya, misalkan saya nih punya uangnya beli rumah itu cuma punya 200 juta misalkan. Oh gede banget itu. Atau 100 juta gitu ya. Gede. Nah tapi bingung dong, ini gimana nih, saya mau nyimpan mobil, sedangkan uang saya itu hanya bisa membeli rumahnya itu nggak pinggir jalan raya Pak. Kalau biasanya yang datang itu kan yang orang yang sudah punya rumah tapi di dalam gang tapi punya mobil, pengen dia nggak mau nyewa lagi garasi, setiap bulannya harus mengeluarkan. Oh iya. Terus nyewa itu tidak jadi miliknya sendiri suatu saat. Ya. Nah, banyaknya. Kasusnya banyak sih ya, seperti itu Banyak sekali. Ada orangnya udah tinggal di gang, tapi dia pengen beli mobil, udah punya mobil, sudah punya mobil, nyimpan mobilnya bingung, terus-terusan nyewa gitu ya. Gimana dong solusinya tuh Pak? Kebanyakan. Nah, sekarang kan rumah subsidi kan rumah-rumah murah yang hanya DP 500.000, hanya DP 1 juta, DP 2 juta itu kan banyak. Tidak berkumpul di kayak dulu kan berkumpul di misalkan di kecamatan atau di misalkan kalau di kita kan sekarang di Sumedang. Kalau dulu itu perumahan subsidi itu hanya ada di Perumnas. Kalau Perumnas kan hanya di Jatihurip, terus di Tanjung Sari itu aja dua satu kabupaten. Nah sekarang setiap desa ada perumahan subsidi. Betul, makin menjamur ya. Setiap desa ada perumahan subsidi. Makin menjamur perumahan bahkan subsidi. Satu RT ada beberapa perumahan subsidi. Ya. Gitu. Beruntung jadi, ya. Beruntung sekali anak-anak sekarang. Jadi daripada dia mengeluarkan budget per bulannya rutin untuk hanya menyewa untuk nyimpan mobil doang. Udah mendingan beli aja rumah subsidi dengan DP yang di bawah, ada yang 1 juta DP-nya, bahkan ada yang tanpa DP. Segitu ya Pak? Iya, keuntungannya apa? Carportnya itu bisa 2 mobil, terus sudah ada rumahnya. Tiap bulan yang kos per buat kontraknya itu bisa buat nyicil. Ini menarik sekali Pak Sugeng ya. Ya bagi kalian yang baru bergabung ya, terima kasih. Semoga apa yang kita sharingkan malam hari ini bisa bermanfaat ya, informasi apapun itu informasinya, jangan lihat siapa kitanya gitu ya, kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Semoga apa yang kita sharingkan, kita infokan untuk kalian, untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih, bisa bermanfaat. Jadi ini topik malam ini yang baru bergabung ya, bagi kita yang rumahnya di dalam gang gitu ya, yang nggak masuk mobil tapi pada saat ini kita sudah memiliki mobil ya, dan bingung nyimpennya di mana, dan kita mungkin sudah bertahun-tahun menyewa lahan untuk menyimpan mobil gitu ya. Kan banyak tuh di kota-kota besar yang di gang-gang ada satu lahan gitu untuk khusus ya Pak, penyewaan simpan mobil banyak, gitu ya. Bukan di kota garasi, besar, di desa juga banyak ya. Garasi massal gitu ya, garasi massal, dan lumayan itu per bulannya itu untuk sewanya itu seperti kapling-kapling mobil gitu ya. Tapi kasihan yang owner garasi, kasihan nanti enggak laku dia.
Oh iya. Karena Nah, udah sebentar saya jangan potong dulu Pak. Ini Oh iya, iya. lagi menjelaskan dulu. Biar nanti nggak bingung yang nonton ya Pak. Jadi begitu. Ya nanti untuk ke depan mungkin ini ada solusi yang menarik ya teman-teman. Jadi supaya nanti kita daripada uang yang kita gunakan untuk sewa-sewa eh, lahan untuk menyimpan mobil ya rumah kita di dalam gang masih tetap tetap aja seperti itu dan lebih baik itu untuk uang sewanya kita bisa buat ngambil deh rumah subsidi gitu ya bisa jadi investasi bagus uang tetap keluar segitu-segitu aja tapi kita punya ada rumah baru juga bisa menjadi milik kita gitu kan nggak nyewa-nyewa lagi terus itu enak buat nyimpan mobil juga bisa dan KPR subsidi itu pasti bisa untuk nyimpan mobil gitu ya Pak ya kesimpulannya ya betul ya seperti itu. Eh, eh, Soalnya dipermudah sekarang walaupun kuota subsidinya terbatas. oh iya Jadi betul sekarang itu bukan cara menjual rumah subsidi yang susah, tapi tapi kuota subsidi dari pemerintahnya itu yang susah. oh iya. Jadi begitu ada kuota, begitu ada yang promo-promo rumah subsidi, ya cepet-cepet ambil kuota. Jadi cepet-cepetan gitu ya. Betul. Karena terbatas ya Pak ya untuk kuota subsidi itu. Oh, sangat terbatas. Seperti halnya ini Bukan Pak. terbatas, kurang. Seperti halnya sekarang BBM itu kan. Kalau dulu itu kita yang mobilnya 2000 cc, 2400 cc bisa beli Pertalite ya. Ya, Tapi sekarang kan kita harus mengisi dulu aplikasi ya yang memenuhi syarat ya 1400 cc ke bawah baru boleh membeli Pertalite. Nah, tapi ya seperti itu ya, betul ya. ya, Nah, kalau yang mobilnya 1400 cc ke atas itu kan harus Pertamax otomatis ya. Dan mungkin seperti itulah namanya subsidi dibatasi karena mungkin beban Ya. pemerintah juga terlalu banyak. Mungkin seperti itu. Ya kita bijak saja dalam menyikapinya. Itu ya, teman-teman. Gimana lagi Pak? Ada lagi yang bisa disaringkan? Iya, sementara itu yang kita obrolin untuk malam ini. Ya. Ini tempatnya di mana ini kita ngobrol? Di sawah. Tiap malam kita keliling kafe ya. Keliling kafe. Kafe sawah tadi. Oh, kafenya di pinggir sawah, mewah itu, mepet sawah gitu. Mepet sawah. Mewah itu bukan glamor, mepet sawah. Iya, kafenya mepet sawah. Itu saja teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Sedikit sharing informasi saja. Di channel kita ya, di Prima Property ini membahas tentang perumahan. Dan teman-teman juga mungkin sedikit membuka wawasan ya tentang bagaimana kita mencermati mengatur daripada nih buat sewa-sewa gitu ya atau masih yang ada yang ngontrak-ngontrak gitu kita lebih bijak lah untuk memikirkan untuk membeli properti segera karena properti itu adalah investasi jangka panjang loh kita nggak akan pernah rugi membeli properti betul nggak Pak? Betul sekali. Nggak ada ceritanya tanah itu harganya turun. Betul. Kalau yang turun itu bukan tanah. Apa Pak? Apa ya? Nanti di sensor. Disensor nanti. Nggak boleh. Nggak boleh guys membahas yang sensor. Itu saja mungkin live kita malam ini tidak lama. Terima kasih. Teman-teman sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan bagi kalian yang ingin berkomentar silahkan ya. Silahkan berikan like Anda dan terus ikuti channel kami terus Prima Property. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.